Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi dalam video kali ini saya akan menjelaskan masalah uang. Nah, yang kita ketahui bahwa kita bertransaksi sekarang menggunakan uang dan jarang orang menggunakan barter. Karena pada awal mulanya sebelum uang itu ada, orang-orang tua kita dulu dan mungkin orang-orang sebelum kita itu menggunakan barter. Mereka menukar barang dan dapat barang. Dan kali ini video akan menjelaskan sejarah uang. Yo. Oke bosku, sebelum kita melanjutkan ke penjelasan sejarah uang dan dari mana uang itu berasal, alangkah sebaiknya subscribe channel di bawah ini agar channel ini tetap bisa berkembang dan terus berkarya. Dengan dukungan kalian, semangat saya untuk mencari isi konten akan lebih semangat lagi dan giat. Yuk kita saksikan apa itu sejarah uang. Yuk. Money is everything. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi tahu nggak sih sejarah dan asal usul dari uang itu sendiri? Maka dari itu kamu harus tahu. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu, karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakanlah benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium, yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakanlah logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin tahu, makin banyak ilmu. Emas nyatanya memang pernah digunakan sebagai alat tukar. Ya, ialah dinar dan dirham.
700 tahun sebelum Adam Smith menulis buku The Wealth of Nations, seorang ulama bernama Abu Hamid Al-Ghazali telah membahas fungsi uang dalam perekonomian. Ia menjelaskan, fungsi uang adalah sebagai alat untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai wajar dari pertukaran tersebut. Emas, pada awalnya memang bukanlah alat tukar dari bangsa Arab. Emas dalam konteks ini, dinar dan dirham, merupakan mata uang yang dimiliki bangsa Romawi dan Persia. Kata dinar berasal dari bahasa Romawi, yaitu denarius, sedangkan dirham berasal dari bahasa Persia, yaitu drachma. Beredarnya dirham dan dinar di Jazirah Arab dibawa oleh para pedagang Arab yang berdagang di Syam di bawah pengaruh Romawi dan Yaman di bawah pengaruh Persia. Akhirnya, bangsa Arab pun mengadopsi dinar dan dirham sebagai sistem mata uang mereka. Hal ini berlangsung hingga zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, Nabi Muhammad selain menetapkan dirham dan dinar sebagai alat tukar yang sah dalam perniagaan, juga menstandarkan 3 jenis dirham yang beredar kala itu menjadi satu jenis dirham, yaitu dirham 14 kirot. Adapun dinar pertama yang dimiliki pemerintahan Islam baru lahir ketika masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, tepatnya sekitar 50 tahun pasca wafatnya Nabi Muhammad. Selanjutnya, ekspansi yang dilakukan Islam ke wilayah Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Romawi menyebabkan perputaran mata uang tersebut meningkat. Bahkan, pada masa pemerintahan Imam Ali, dinar dan dirham merupakan satu-satunya mata uang yang digunakan. Saat itu Khalifah Abdul Malik memerintahkan bahwa pada tiap koin yang dicetak terdapat tulisan Allahu Ahad, Allahu Somad. Khalifah juga memerintahkan penghentian cetakan dengan gambar wujud manusia dan binatang dari koin dan menggantinya dengan huruf-huruf. Perintah tersebut diteruskan sepanjang sejarah Islam. Dinar dan dirham biasanya berbentuk bundar dan tulisan yang dicetak di atasnya memiliki tata letak yang melingkar. Di satu sisi terdapat kalimat tahlil dan tahmid, yaitu la ilaha illallah dan alhamdulillah. Sedangkan pada sisi lainnya terdapat nama otoritas atau khalifah atau amir dan tanggal percetakan. Koin emas dan perak menjadi mata uang resmi hingga jatuhnya Kesultanan Utsmaniyah dan kesultanan-kesultanan muslim lainnya. Sejak saat itu, lusinan mata uang dari berbagai negara dicetak di setiap negara era pasca kolonialisme, di mana negara-negara tersebut merupakan pecahan dari negeri-negeri muslim. Nah, akhirnya kita tahu bahwa uang berasal dari penukaran dan awalnya adalah sistem barter, di mana orang saling menukar. Dan di zaman Romawi dulu ternyata garam adalah komoditas yang biasa ditukar oleh seseorang untuk mendapatkan barang yang lain. Dan akhirnya kita juga tahu bahwa dirham dan sejenis mata uang logam ternyata bukan dari Arab, ternyata dari zamannya Romawi dan kerajaan Persia. Uang logam itu ada, dan di zaman Khalifah maka dinar dan dirham dijadikan sebuah komoditas untuk penukaran di sebuah transaksi. Akhirnya kita tahu, dan dengan kita menonton film ini atau video ini, maka lebih banyak kita mengetahui dari sebuah sejarah-sejarah yang ada. Terima kasih atas dukungannya, dan terus subscribe channel di bawah ini. Dan terima kasih kepada bos-bosku semuanya, dan yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.